Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah dasar hukum pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Dalam ayat ini ada 3 elemen penting. Yang pertama yaitu lafal ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ayat ini menggambarkan suatu proses audisi, yaitu seleksi untuk menentukan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Lafal yang nomor 2 yaitu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini menerangkan tentang kewajiban berpuasa bagi orang-orang sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Ini menandakan bahwa risalah yang diturunkan Allah hanya satu, yaitu agama tauhid. Karena ada kesamaan ajaran mulai dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Andaikan agama yang diturunkan Allah banyak, mungkin tidak ada risalah yang sama. Jadi inilah bukti bahwa risalah Islam tidak hanya diturunkan kepada umat akhir zaman, akan tetapi juga kepada umat-umat terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi risalahnya kemudian disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian lafal yang ketiga yaitu la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Ada ulama yang mendefinisikan takwa itu berdasarkan hukum-hukum penyusunannya. Pertama yaitu huruf ta. Ta yaitu tawakal. Yang dimaksud tawakal di sini yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha. Seperti dalam hadis yang diceritakan, ada seekor burung yang keluar dari sangkarnya di pagi hari demi mencari makan, dan ketika sore pulang dalam keadaan kenyang. Itulah yang dimaksud takwa. Terus huruf yang berikutnya yaitu qaf, qanaah. Qanaah di sini maksudnya menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ini identik sama dengan syukur. Manusia disuruh untuk selalu bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Janganlah mengingkari, tidak mensyukuri nikmat maksudnya. Kalau tidak mensyukuri nikmat, pasti ada siksa yang sangat pedih. Huruf yang nomor 2 yaitu qanaah. Yang dimaksud qanaah di sini adalah menerima apa yang telah diberikan, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Ini identik sama dengan kata syukur. Kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Apabila tidak mensyukuri nikmat Allah, maka siksa akan pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Huruf berikutnya waro. Ini identik sama juga dengan zuhud. Zuhud adalah tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan sampai kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah dalam Al-Qur'an sebelumnya orang-orang terdahulu, yaitu cerita seorang manusia yang bernama Qarun.
Qarun adalah orang yang sukses ketika di dunia, hartanya melimpah, tapi harta itu digunakan untuk berfoya-foya, menginginkan segala sesuatu pasti bisa, dan terlalu mencintai harta sehingga lupa akan perintah-perintah Allah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka diberi azab oleh Allah, dikubur bersama harta-hartanya. Makanya sampai sekarang istilahnya ada yang menyebut harta karun itu adalah harta terpendam. Memang ada azab Allah, itu yang namanya korun, terpendam bersama harta-hartanya. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia, apalagi masalah harta. Kalau sampai melupakan Allah, azab pasti datang. Ini sudah digambarkan kisah-kisah dari orang dahulu, tidak hanya Qarun, seperti halnya temannya Nabi Isa. Juga terjadi keserakahan harta, juga akhirnya meninggal semuanya ketika menemukan sebongkah emas. Itulah ya, makanya hedonisme dan keserakahan itu sebetulnya dilarang sama Allah dan pasti azab akan turun. Inilah yang dimaksud 3 elemen dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi pertama yaitu tentang penentuan siapa yang beriman dan tidak beriman. Yang kedua yaitu risalah yang dibawa dari awal sampai akhir itu sama. Yang ketiga yaitu takwa kepada Allah. Dan ini penting bagi kita, para pengamal ibadah puasa, untuk senantiasa menahan hedonisme kita terhadap dunia, agar kita semuanya termasuk golongan yang bertakwa dan selamat dari siksa api neraka. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.